Hai warganet, tahu nggak di Sumatera Barat itu masyarakatnya jumlahnya 7 juta, tapi sampai saat ini Pemprov Sumbar sudah berhasil melakukan swab test, bukan rapid test loh ya, swab test sebanyak 55.000 orang per 7 juta ini. Bagaimana caranya? Metode apa yang mereka miliki? Kita akan cari tahu, berbincang langsung dengan penemu metodenya dari Universitas Andalas. Baik, selamat siang Dr. Andani Eka Putra. Nah, ini Dr. Andani ini sekarang namanya sedang naik daun karena disebut-sebut sebagai pahlawan COVID. Bahkan Dr. Andani sudah di-invite oleh Kepala BNPB untuk mungkin sharing ya soal metode yang ditemukan Dr. Andani dalam melakukan tes swab di Sumatera Barat khususnya yang di-create oleh Laboratorium Universitas Andalas. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia siang. Dok, boleh diceritakan nggak dok awalnya? Halo? Ya, awalnya yang saya ketahui katanya lab ini tadinya lab kecil yang kemudian dokter secara mandiri menyumbangkan alat laboratorium untuk membangun lab di Universitas Andalas. Jadi gini, lab ini bukan lab kecil. Lab ini sebenarnya dulu adalah bagian kantornya bagian dari FK atau kantornya satu unit bagian ya dari FK Unan. Saya sebenarnya lab saya itu ada di bagian mikrobiologi karena saya di bagian mikrobiologi atau bagian sama dengan departemen ya kalau di sini. Jadi dulu tiga departemen di situ. Kemudian di akhir tahun saya bilang sama Pak Dekan mohon izin supaya tempat saya gunakan untuk lab saya karena saya perlu pengembangan untuk pekerjaan. Nah di sekitar akhir tahun itu juga kita dapat izin. Kemudian saya dapat dana juga untuk merenovasinya, membagi-baginya seberapa komponen ruangan yang akan digunakan untuk analisis macam-macam lah gitu kan. Karena lab itu riset-riset saya sebagian besar itu digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang memang diarahkan untuk diagnostik. Oke, jadi awalnya memang untuk fungsi lab ini untuk diagnostik ya dok ya? Diagnostik ya, kita mengembangkan diagnostik untuk human papillomavirus, diagnostik untuk rotavirus. Human papillomavirus itu penyebab cervix ya, kanker leher rahim. Kemudian diagnostik untuk untuk HIV, kemudian dengue, kemudian hepatitis, serta rotavirus. Yang paling berkembang itu adalah rotavirus dan human papillomavirus. Rotavirus adalah virus penyebab diare pada anak-anak. Ya. Nah, kemudian bertransformasi jadi lab untuk penanganan COVID ini gimana dok ceritanya? Jadi sekitar bulan awal-awal Maret ya kan mulai COVID tuh. Maret kalau saya tidak salah mulai COVID di kita. Pengumuman resminya kasus pertama ya. Kita dengan Bu Dekan menghadap ke Pak Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk minta izin supaya kita diberikan izin untuk buka lab pelayanan COVID. Oke. Nah, kemudian sekitar awal Maret suratnya kita ajukan dan tanggal 19 Maret disepakati diizinkan untuk keluar sebagai lab yang diizinkan untuk melakukan pemeriksaan COVID oleh Kemenkes. Nah, sekarang lab Universitas Andalas ini bisa melakukan tes swab sampai 3.500 hari ya dok ya, per hari ya? Iya, itu kalau dari simulasi kita bisa melakukan pemeriksaan 3.500 per hari. Tapi sampai sejauh ini kita belum pernah lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada sampel. Kekurangan sampel malahan di Sumatera Barat. Iya, sampel. Di sisi lain orang-orang masih belum bisa full untuk melakukan tes swab di Sumbar, kekurangan sampel untuk dites. Oke, dok, awalnya saya sempat baca, Dr. Andani juga sempat menghibahkan alat-alat labnya untuk di lab Unan ini ya dok ya? Angkanya cuma... Iya, jadi kan dari mikrobiologi sebagian besar alat-alat saya itu kan alatnya lebih banyak ke arah bioteknologi ya, untuk pengembangan protein rekombinan dan sebagainya, untuk analisa serologi, dan termasuk untuk pengembangan rapid test. Nah, saya berpikir kalau alat-alat ini tetap punya saya, kan administratifnya jadi kacau balau di fakultas. Listriknya bayar fakultas, sementara barangnya punya saya. Pilihannya dua aja. Saya sumbangkan ke fakultas atau saya bangun sendiri lab di luar fakultas. Akhirnya saya pertimbangkan, nah usahlah. Saya serahkan aja semua ke fakultas supaya kalau saya mati nanti kan tidak ada sulit lagi tuh urusan pertanggungjawabannya karena semua sudah miliknya fakultas gitu. Jadi nggak ada masalah lagi gitu kan.
Luar biasa. Ya, pikir saya gitu aja. Kita berpikir sederhana aja gitu. Jadi itu cukup banyak tuh. Kalau kita hitung nominalnya ada sekitar 860 juta 860. nominal barangnya. Ya, artinya duit saya yang saya keluarkan untuk beli-beli gitu-gitu ya. Tapi itu amat cukup banyak. Sekarang kondisinya alat-alat segala macam sudah terpenuhi ya dok ya, sudah mulai banyak bantuan yang masuk. Oh, kalau sekarang ya itu tadi makanya saya katakan selalu ya, hidup ini gitu. Hidup itu adalah jangan pernah merasa rugi kalau kita memberikan sesuatu untuk kebaikan. Nah, itu apanya. Jadi orang kaya itu banyak menyumbang, tidak akan pernah miskin dia. Percayalah. Orang yang banyak memberi itu tidak akan pernah kekurangan dia. Karena Tuhan pasti membalas dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Dan saya di lab kita dapat fasilitas lab yang bagus sekarang. Saya rasa cukup banyak juga alokasi dana yang masuk ke lab itu kalau kita hitung dari jumlah alat yang masuk. Oke, nah itu cerita sejarah singkatnya soal lab yang sekarang sudah sangat lengkap ya dok ya. Bagaimana dengan temuan atau metode ilmiah yang katanya ini dokter temukan sehingga proses untuk PCR test ini jadi lebih cepat dan lebih efisien begitu, berbeda dengan tes-tes lainnya? Jadi saya rasa metodenya itu bukan metode ilmiah ya, maksudnya bukan metode yang baru ya. Full test itu hanya teknik laboratorium biasa. Teknik laboratorium biasa, tujuan kita adalah supaya lebih efisien dan efektif. Jadi kalau saya ilustrasikan sederhana, kita ada 5 sampel, ya kan, 5 sampel. Kemudian kita ambil katakanlah 1/4 atau 1/5 dari sampel tadi, kita gabung masing-masingnya 1/5 diambil, jadi 1 tabung. Sudah diambil 5 sampel, jadikan 1 tabung. Tabung baru. Ya. Tabung baru diperiksa kemudian? Kalau tabung baru ini positif, maka ke-5 tabung di atasnya tadi kita periksa. Oke. Tapi kalau dia negatif, maka ke-5 tabung itu pasti negatif. Tidak perlu diperiksa. Itu yang menyebabkan lebih efektif ya. Iya. Dan itu sudah kita validasi secara ilmiah di laboratorium. Sudah kita uji, kita bandingkan kenapa kita dapat pilihan untuk per 1/5. Itu sudah kita validasi dengan sampel positif yang konsentrasi virusnya paling rendah. Sehingga metode ini bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi jelas ya, metode ini bisa mengefisienkan penggunaan reagen itu sampai 70-80%. Oke. Nah, jadi misalnya saya punya 500 sampel, ya kan? Saya punya 500 sampel, saya periksa 100 sampel saja. Betul. Hanya saya periksa, artinya dari 500 sampel saya gabung jadi 100 sampel. Kalau bayangkan kalau semua 100 negatif, berarti saya selesai langsung 500 itu. Nah, perlu saya periksa 500. Dan tidak buang-buang reagen, tidak buang-buang. Tidak buang-buang reagen, tidak banyak buang waktu. Tapi kalau positifnya 5 sampel, berarti 25 sampel di atasnya saya ambil, saya periksa. Berarti masih menang sekarang 125 kan? Dibanding 500. Betul. Jadi gini, saya ingin semua orang tahu ya, bahwa pencegah atau pengendalian pandemi COVID-19 ini itu harus dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah membangun edukasi masyarakat sehingga bisa melaksanakan protokol COVID. Oke. Cara pertama. Yang kedua adalah testing masif. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan itu sebanyak-banyaknya. Itu yang penting. Jadi saya sepakat dengan permintaan Pak Presiden, 30.000 ya kan per hari. Ya. Yang sekarang belum tercapai-capai juga. Malah saya berharap bukan 30.000, mungkin 50.000 per hari. Nah, oleh sebab itu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kami di Sumatera Barat, kami melihat gini, bahwa pemberian pembelajaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol COVID itu sulit sekali, ya kan? Kan sulit sekali nyuruh orang pakai masker, sulit sekali suruh orang cuci tangan, sulit sekali dilakukan. Saya rasa di banyak daerah juga begitu. Tapi untuk melakukan testing masif itu mungkin kita lakukan. Makanya apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita memeriksa orang sebanyak mungkin. Pada waktu kami memeriksa, Sumatera Barat itu memeriksa OTG, orang tanpa gejala, hasil kontak tracing, orang pada heran, kok orang tanpa gejala diperiksa? Saya katakan itu yang kita lakukan. Karena orang tanpa gejala itu kita ibaratkan sebagai harimau liar, silent, ya kan? Gitu yang ya. bisa
Bias. Iya, ada bayar. Sementara orang-orang yang di rumah sakit itu, tapi mereka sudah harimau yang dalam kandang. Mereka tidak bisa menularkan lagi. Yang di luar itu yang bisa menularkan. Nah, orang yang berpotensi yang menularkan itu harus kita tangkap dan kita isolasi. Ini menarik. Satu orang yang positif bisa melakukan tracing ke 600 orang. Pertanyaannya, dari mana sumber daya dimiliki oleh Pemprov Sumbar khususnya untuk bisa melakukan tracing sebanyak itu? Baik itu Nah, dengan jadi gini ya. apakah Jadi satu hal yang bagus itu di Sumatera Barat itu saya membangun satu sistem, merancang sistem dengan Pak Gubernur waktu itu, bahwa pertarungan menghadapi COVID pada fase awal harus di jalan-jalan, harus di rumah-rumah, di lapangan, kantor, bukan di rumah sakit, ya kan? Tapi kalau kita gagal bertarung di jalan, maka pertarungan itu akan bergeser ke rumah sakit yang risiko kematiannya sudah lebih tinggi ya. Nah, itu harus kita cegah. Cegahnya bagaimana? Mari kita bertempur di jalan-jalan. Oke, artinya rumah sakit tangkap semua orang yang berpotensi. Terakhir ya dok ya, rumah sakit itu garda terakhir, yang terdepannya ya masyarakat yang di luar-luar segala macam itu yang Betul. Itu yang salah. Nah, saya laporan teman-teman saya spesialis di rumah sakit lain, cerita di daerah provinsi lain, pasien positif di karantina, betul, tapi keluarganya nggak diperiksa. Nah, itu masalah. Karena kapasitas lab waktu itu belum maksimal. Kita di Padang sudah cukup bagus. Awalnya kita baru berdiri aja kita udah 100 sehari, kemudian naik jadi 200, hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, kita sudah bisa 800 sehari, kurang sebulan gitu kan. Kemudian menjelang lebaran itu udah 1.500 sehari, itu tanpa full test. Oke, dengan metode yang tadi tanpa metode full test, itu dengan manual biasa. Oke. Kemudian begitu kita dapat metode full test, kita dapat metode ekstraksi, kita bisa 3.000 sampai 3.500 sehari. Nah, untuk sekarang kemudian kalau supply reagen dan lain-lain ada kesulitan nggak dok? Karena di daerah lain saya sempat membaca ada kesulitan di Aceh sampai sekarang itu reagen masih belum bisa diperoleh, antri dari Jerman dan segala macam. Kalau di Sumatera Barat? Kalau saya rasa tidak haruslah sekarang. Karena sekarang BNPB itu supply reagennya banyak sekali. Oke. Tidak ada, kalau saya nggak tahu saya. Yang jadi masalah adalah lab-lab yang punya mesin yang spesifik, mesin PCR khusus. Oke. Baik, Dokter Andani, mudah-mudahan metode ini bisa dicontoh oleh daerah lain, tentu dengan daerah yang positivity rate-nya tidak tinggi ya, jadi bisa dicegah untuk daerah-daerah lain yang memang masih bisa dilakukan. Tapi yang paling penting Mbak Anggia, saya sampaikan ini. Lab itu harus bisa berperan sebagai sentral. Itu yang paling penting. Karena kunci untuk pertarungan di lapangan itu adalah laboratorium dan kawan-kawan dinas kesehatan yang melakukan tracing. Jadi kenapa tracing kita banyak? Karena dinas kesehatannya aktif, ya. Dinkes kabupaten kota itu aktif untuk melakukan tracing. Makanya kita banyak. Ya berarti kita dorong. Saya sebagai kepala laboratorium bilang, saya telepon kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya tidak mau, saya telepon bupatinya. Nah juga duduk jalan, kita kasih tahu Pak Gubernur hubungi bupatinya. Nah itu yang selalu kita lakukan itu. Dok, ini untuk contoh sampel dari Bengkulu dan di Jambi juga akan dikirim ke Sumatera Barat ya ke depannya, benar nggak dok? Saya belum tahu, Bengkulu sudah pernah ngirim sekitar 500 sampel, tapi habis itu terhenti, saya nggak tahu kenapa. Kalau Jambi belum kirim sampelnya, saya nggak tahu juga kenapa, walaupun dokter-dokternya sudah berapa kali kita, tapi saya serahkan ke masing-masing mereka. Yang jelas per hari ini masuk sampel 1.100 dari Kalimantan Selatan. Wah, dari Kalimantan Selatan masuk di Sumbar. Oke, baik. Nah, hebat kan? Ya, luar biasa. Ya kan? Wow, luar biasa. Tapi kita tidak masalah. 1.000 sampel kita tetap, kalau mau kirim 1.000 sampel per 2 hari kita layani, saya bilang. Wah, sanggup itu dok ya untuk Sanggup. Tadi saya bilang sama Kalsel, kita usahakan malam ini hasilnya keluar. Wow, hasilnya 24 jam bisa langsung diperoleh? Iya, kita usahakan untuk Kalimantan Selatan, saya usahakan malam ini hasilnya keluar, saya usahakan itu. Dok, boleh tahu agenda dokter sedikit nih, katanya juga mau ke Surabaya ya rencananya ya? Apakah juga akan mencoba metode ini? Oh tidak, jadi untuk Kalsel pun kita tidak pakai full test karena positivity rate mereka tinggi. Oh, okay. Jadi itu individual biasa. Individual biasa? Ya, individual biasa, karena kami 1,5 jam itu kita bisa kerjakan 180 sampel.
atau paling tidak 120 sampel 1,5 jam. Ya, jadi kalau saya katakan saya kerja sekitar 120 sampel, kalau 1.000 kan cuma sekitar 8 kali ya, 8 kali running ya. Berarti setelah kerja 12 jam selesai. Oke, baik Dok, mudah-mudahan niat baiknya ini bisa membuahkan hasil, bisa membantu tidak hanya di Sumatera Barat, tapi di wilayah-wilayah lainnya juga Dok ya. Terakhir Dok, ada pesan nggak Dok untuk mereka di luar sana yang masih bandel segala macam untuk menangani atau memutus mata rantai COVID ini? Singkat aja Dok, boleh? Ya. Yang pertama adalah kita tetap mendorong ya, berusaha semaksimal mungkin supaya pemahaman masyarakat itu meningkat sehingga mereka mau melaksanakan protokol COVID. Salah satu upayanya ya itu tadi seperti tadi mendorong pemberdayaan masyarakat sendiri melalui desa tangguh, negari tangguh dan sebagainya, atau kongsi COVID dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, adalah karena lab itu harus dikasih target sekarang. Kamu harus bisa selesaikan sekian. Ya, malah kabupaten kota itu dikasih target. Kalau perlu kabupaten kota itu dikasih target, pokoknya 0,2% dari jumlah penduduk, baru bisa direview. Kalau kurang dari 0,2% dari jumlah penduduk mereka, tidak bisa kita review. Atau paling tidak, kalau memang tidak ada kasus positif di situ, lakukan surveillance di situ. Lakukan survei, berapa angka infeksi di situ, berapa insidennya di situ. Nah, ini yang harus didorong. Baik. Oke. Dr. Andani Eka Putra, terima kasih sekali atas waktunya dan sekali lagi terima kasih sebagai pahlawan COVID ini untuk Dr. Andani dan juga tim di lab Luna. Mudah-mudahan dari pers saja. Jaga kesehatan selalu ya Dok ya. Nah, warganet itu tadi penjelasan dari Dr. Andani Eka Putra, Kepala Laboratorium Diagnostik Riset Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kuncinya tadi dikatakan adalah rumah sakit itu adalah garda terakhir. Garda terdepannya adalah pemeriksaan di jalanan, di pasar, di rumah-rumah, itu yang paling penting untuk bisa memutus mata rantai COVID-19. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan pakai masker terus ya. Bye.